Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kesabaran bagi kita untuk terhindar dari pandemi ini. Wabil khusus bagi ibu-ibu yang kita dengar ada terkena penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan secara totalitas, dan Allah berikan kesabaran untuk melewatinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari surat Yusuf ayat 101 sampai ayat 111, kemudian nanti dilanjutkan dalam surat Ar-Ra'd ya. Di dalam ayat ini, ayat 101 disebutkan Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini wabil khusus menggambarkan tentang bagaimana setelah Nabi Yusuf itu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan di ayat sebelumnya, tentang kemurahan Allah, karunia, anugerah dan nikmat-nikmat yang karena dipertemukan dan dikumpulkan kembali ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya, juga akhirnya Nabi Yusuf itu diutus menjadi seorang nabi atau diberikan unsur kenabian kepadanya dan kerajaan. Nah, ayat ini menceritakan bagaimana Nabi Yusuf ya alaihi salam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya di akhirat kelak ya. Sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmat itu di dunia, maka Nabi Yusuf dengan serta-merta dengan rasa syukurnya dia tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya diwafatkan dalam keadaan muslim dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita dapati bahwa ada sebuah kisah yang diriwayatkan Nabi Yusuf mengajak Nabi Yakub, yaitu ayahnya, untuk berkeliling melihat perbendaharaan yang meliputi emas, perak, perhiasan, pakaian, senjata, dan kertas yang memang diamanahkan kerajaan pada saat itu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kalau kita bisa lihat di dalam ayat ini disebutkan wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkau telah mengajariku sebagian dari takwil dan tafsir ya, dan tafsir kitab-kitab samawi dan rahasia-rahasia firman-Mu, sebagian takwil mimpi dan bukti kebenarannya sehingga pentakbiran mimpi itu benar-benar terjadi. Jadi Allah karuniakan Nabi Yusuf itu mampu mentakwil ya mimpi-mimpi yang mungkin sebelumnya sudah dibahas oleh para asatizah yang lain. Kemudian ayat ini juga menggambarkan tentang minal mulki ya, kata-kata min pada kalimat minal mulki min ta'wilil ahadits ini merupakan pengungkapan bahwa Nabi Yusuf tidak diberi melainkan hanya sebagian kerajaan dan kekuasaan ya, kerajaan Mesir dan sebagian pentakwilan. Artinya enggak semua pentakwilan itu mampu diungkapkan oleh Nabi Yusuf, dan tidak semua kekuasaan diberikan kepada Nabi Yusuf. Kata-kata min ini menunjukkan pembatasan, bahwa manusia sifatnya terbatas. Ketika dia memiliki kelebihan, maka potensi-potensi dari kelebihan itu sifatnya sangat terbatas.
Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada kalimat lanjutannya, Fatiras samawati wal ard. Engkau adalah Maha Pencipta langit dan bumi. Engkau adalah penolongku yang mengatur, menguasai, anta waliyi fid dunya wal akhirah. Itu menunjukkan bahwa segala nikmat-nikmat yang ada di muka bumi ini dan nanti kelak di akhirat itu semuanya adalah dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tawaffani musliman, ya, keinginan Nabi Yusuf meminta kepada Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Karena ketika seseorang mati dalam keadaan berislam, dalam keadaan beriman, maka pada saat itu dia mati dalam ketundukan dan kepatuhan serta dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan husnul khotimah, orang yang mati dalam keadaan ketaatan di hadapan Allah. Ya, jadi sekalipun beliau adalah seorang nabi, tetap dengan tawadhu'nya beliau meminta kepada Allah. Apalagi kita sebenarnya kan begitu. Apalagi kita yang harusnya mencoba untuk meminta terus kepada Allah dengan harapan yang sangat besar agar kita dimatikan, diwafatkan dalam keadaan berislam dan beriman. Wa alhiqni bis sholihin. Secara umum ayat ini berarti memperjelas tawaffani musliman, ya, wafatkan aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis sholihin, dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Dan itulah yang kita nantikan atau kita harapkan agar kalaupun kita wafat, ya, kita wafat dalam keadaan mutmainnah, dalam keadaan husnul khotimah, tapi di satu sisi yang lain Allah kumpulkan kita berada dalam surganya Allah bersama orang-orang yang soleh lainnya. Kenapa? Karena di surga itu tidak sendirian. Ya, surga itu memang Allah ciptakan untuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa menjadikan amal-amal dunia itu menjadi perantara atau bekal dia untuk beramal di akhirat. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keinginan Nabi Yusuf ini digabungkan atau dimasukkan bersama orang-orang yang soleh itu bukan hanya sekedar orang soleh biasa, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Yusuf di tanah Mesir sebagai orang yang baik dan orang yang suci. Dia dimakamkan di Sungai Nil dalam sebuah peti yang terbuat dari pualam putih. Masya Allah, luar biasa. Ya, dari pembuatan peti itu dikhususkan untuk Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dia dimakamkan di Sungai Nil dalam sebuah peti yang terbuat dari pualam putih tadi. 400 tahun kemudian peti tersebut dipindahkan oleh Nabi Musa alaihissalam kemana? Ke Baitul Maqdis. Ya, ke Baitul Maqdis yang dimakamkan di pemakaman para leluhurnya. Ya, jadi sebelumnya sebetulnya Nabiullah Yusuf itu dimakamkan di Mesir, yang kemudian pada satu waktu yang bertambah, ya, maka beliau dipindahkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam ke Baitul Maqdis dan dimakamkan bersama generasi pendahulunya, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf itu ada dua versi, ya. Versi dunia itu ketika Allah beri dia kekuasaan, dia beri kerajaan, kemampuan mentakbir mimpi, tidak lantas menjadikan dirinya itu sombong. Dia tetap meminta kepada Allah, meminta ridhonya, memohon kepada Allah agar Allah ridho sampai ke akhirat nanti. Jadi ini sebetulnya ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus kita ikuti dari para Al-Anbiya, ya, termasuk cerita atau kisah ini digambarkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Nabiullah Yusuf, ya. Bagaimana dengan kepiawaian, kecerdasan, ya, kelebihan yang dia miliki tidak menjadikan dia itu sombong, bahkan terus merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai beliau minta dimatikan dalam keadaan berislam dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang soleh, ya. Dan itu menunjukkan sebuah gambaran, ya, bahwa Nabi Yusuf itu adalah orang yang memiliki kecerdasan
sangat baik gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang disebut cerdas, orang yang disebut cerdik itu adalah pada saat dia beramal ya, mampu menahan nafsunya dan dia beramal untuk hari setelah kematiannya. Berarti kita perlu banyak belajar dari para Nabiullah dan juga dari para orang-orang soleh di sekitar kita. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena suatu mudarat yang menimpanya. Tetapi jika ia memang harus mengharap, hendaklah dia berdoa, ya Allah, hidupkanlah hamba selagi hidup adalah lebih baik bagi hamba, dan wafatkanlah hamba jika memang mati adalah yang lebih baik bagi hamba. Nah, doa ini ibu-ibu adalah doa yang senantiasa dibacakan bagi orang yang memang betul-betul mengharapkan kehidupan karena Allah, mengharapkan kematian karena Allah. Jadi kalau kita diberikan usia yang panjang umur ya, jangan minta kematian itu, karena seolah-olah kita ingin menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita terus berdoa, ya Allah, jika hidup itu adalah lebih baik buatku, maka jadikanlah kehidupan itu membuat aku lebih bertambah ketaatannya, bertambah amal solehnya, bertambah keberkahannya, begitu. Tapi juga sebaliknya, jika kematian itu adalah yang terbaik ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga jangan lupa memintanya untuk menjadi husnul khatimah. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan di ayat 102 sampai 108, di mana di ayat ini memberikan penjelasan, penegasan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hal-hal yang gaib ya, dan juga pengingatan kepada kaum musyrikin, orang-orang munafik ketika mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, padahal mereka sudah mendapatkan nilai-nilai tauhid diajarkan kepada mereka. Jadi di dalam ayatnya itu jelas ya, itulah sebagian dari berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak berada di samping mereka. Ketika mereka sepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya. Engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka ya terhadap seruan ini, sebab seruan ini adalah pengajaran bagi seluruh alam, dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka tetap berpaling darinya, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka mensekutukannya. Apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada jalan dengan keyakinan. Maha suci Allah, dan aku termasuk orang-orangnya, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya, jadi ayat ini memperjelas ya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penguatan gitu ya, karena sebelumnya kan diceritakan tentang bagaimana Nabi Yusuf itu mulai dari mimpi yang dialaminya, kemudian dilemparkan ke sumur sampai akhirnya dia benar-benar bisa bertemu dengan raja, kemudian menjadi raja di Mesir ya, yang diawali waktu itu dengan menjadi bendahara ya, kemudian sampai bertemu lagi dengan ayah dan saudara-saudaranya. Ini adalah sesuatu yang diceritakan kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang padahal ya kan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Yusuf itu jauh jaraknya. Ya, tapi Allah ingin memperlihatkan dalam firman-Nya bahwa mudah bagi Allah untuk menceritakan kembali sesuatu tersebut melalui malaikat Jibril dan tersampaikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, nanti Ibu akan kita dapati cerita-cerita tentang hal yang gaib ini pada hakikatnya tidaklah bisa disampaikan oleh Rasulullah SAW tanpa
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena maksud dan tujuannya adalah menginformasikan hal gaib hingga hal ini menjadi mukjizat ya. Jadi mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu adalah berupa Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itulah Allah berikan petunjuk kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hingga mengetahui perihal apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sementara kita tahu bahwa dalam tafsirnya bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang tidak mempelajari kitab-kitab dan tidak pernah berguru kepada siapapun. Bagaimana dia tahu sejarah dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nah inilah ya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ada kalimat di dalam ayat ini wa ma kunta ladaihim. Ini menunjukkan sebagai dalil dari hal yang gaib bahwa Muhammad tidak hadir dan tidak bersama kalian, tetapi kenapa? Seolah-olah begitu ya, seolah-olah bisa menceritakan kembali. Kami memberitahukan hal itu kepadamu sebagai wahyu yang disampaikan dan diturunkan kepadamu. Jadi jelas bahwa wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semata. Sekalipun telah ada informasi ya berupa mukjizat yang di dalamnya terkandung pelajaran ya dari ayat-ayat yang akan dibahas ini, ternyata banyak juga orang-orang munafik, orang-orang kafir pada saat itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal penjelasannya sudah jelas sejelas-jelasnya. Tapi ya sekali lagi karena sikap keras mereka ya, keras kepalanya, ketetapan hati mereka itu bulat ya. Dulu pernah kita berkisah tentang beberapa kaum yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya gitu ya. Sebenarnya ada di antara mereka yang tahu kalau itu benar, tetapi karena mereka lebih menginginkan mengikuti kebiasaan nenek moyang, maka mereka mengambil langkah tetap bersama nenek moyang walaupun mereka harus berhadapan dengan kekafiran itu. Jadi sama dengan kondisi di sini ya. Pengikutnya Nabi Yusuf alaihissalam itu sekalipun mereka diberikan pengajaran, penjelasan begitu ya, tetap mereka dengan kekafirannya. Ya, itu digambarkan berkaitan dengan ayat-ayat yang masuk dalam pembahasan kita hari ini. Wa ma tas'aluhum ya alaihi min ajr. Ya, Muhammad sekali-kali tiada meminta imbalan sedikit pun atas nasihat dan ajakan kebaikan dan kebenaran yang kamu lakukan. Nah, ini juga peringatan buat kita para juru dakwah bahwa sekalipun ya beberapa waktu yang lalu itu sempat kita mendapatkan sebuah informasi ketika ada narasumber, para duat, para dai yang memiliki range tersendiri ya terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan. Boleh dikatakan mereka mematok lah begitu ya. Nah, padahal disebutkan di sini bahwa orang-orang yang melakukan dakwah ya pada hakikatnya mereka tidak boleh meminta ajar, karena ajar yang sesungguhnya itu atau ganjaran atau pahala itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kalau kita berhadapan dengan kondisi mendapatkan rezeki dari apa yang kita sampaikan, dari apa yang kita lakukan, maka itu adalah bagian dari karunia yang Allah berikan dan kita syukuri. Ya, kemudian di dalam ayat ini juga ada kalimat in huwa illa dzikrul alamin. Allah mengutusmu wahai Muhammad dengan membawa Al-Quran sebagai peringatan dan nasihat bagi alam dari kalangan jin dan manusia. Jadi Al-Quran itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu bukan hanya untuk manusia. Ya, jadi kita bisa bayangkan bagaimana kelompok jin itu bisa beriman kepada Allah saat Rasulullah SAW membacakan ayat-ayatnya. Maka ada turunlah surat khusus ya, surat Al-Jin, di mana kalau ibu-ibu baca tafsir di dalam ayat-ayat tersebut ya, terkesimanya para jin itu yang akhirnya mereka mayoritas banyak masuk ke dalam Islam.
Nah, kemudian kebanyakan manusia tidak beriman itu bisa jadi bukan karena mereka nggak tahu, tetapi bisa saja ada unsur kepembangkangan mereka atau ada yang lain yaitu kelalaian. Di mana kelalaiannya? Kelalaian mereka dalam merenungi ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Nanti akan dipertegas ibu-ibu di dalam surat Ar-Ra'd. Ya, jadi di sini kita diingatkan bahwa banyak orang lalai dari mengingat Allah, termasuk melihat kekuasaan Allah. Contohnya itu kalau kita lihat gunung, kita lihat bintang, kita lihat pohon-pohon, buah-buahan, itu semuanya adalah sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah dan hampir bisa dikatakan tidak memiliki nilai yang sama antara satu pohon dengan pohon yang lain, gunung satu dengan gunung yang lain. Mereka memiliki ciri khas tersendiri karena Allah membedakan mereka satu sama lain. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita berlanjut kepada ayat yang menyebutkan afa aminu an ta'tiyahum. Apakah orang-orang yang mempersekutukan Allah aman dari kedatangan hukum yang meliputi mereka dari kedatangan hari kiamat secara tiba-tiba. Jadi kita saja orang Islam tidak akan mampu bisa menghindari datangnya hari kiamat. Tidak bisa menghindari ketentuan yang telah Allah fokuskan dengan datangnya hari kiamat. Nah, kalau kita sebagai orang beriman meyakini akan adanya hari kiamat saja, bisa jadi ada di antara ada orang-orang berislam yang kurang mempersiapkannya, apalagi orang-orang kafir yang mereka tidak punya ilmunya, mereka tidak punya kemampuan untuk menalarnya, ya. Bisa jadi pada saat yang bersamaan mereka menolak dengan unsur hari kiamat ini. Nanti di ayat selanjutnya akan kita dapati bahwa mereka itu sama sekali tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, gitu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, berkaitan dengan hari kiamat ini, ternyata memang disengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disembunyikan waktunya. Disembunyikan waktunya, tidak dimunculkan kapan, ya, sehingga buat orang beriman memiliki kesiapan, perbekalan, ya, punya rasa takut, was-was, ya, tanpa mereka melalaikan apa-apa yang telah diamanahkan atau diwajibkan oleh Allah kepada dirinya. Tapi berbeda dengan orang-orang kafir, mereka menyikapinya mumpung nggak ketahuan hari kiamat, ya kita nikmati, ya, apa yang bisa dilakukan di dunia ini. Nah, ini ya perbedaan yang sangat signifikan tentu saja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan, ya, setelah digambarkan tentang hakikat penciptaan Allah, kemudian mereka diperlihatkan tentang bukti-bukti keesaan dan keagungan Allah, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan, kul hadhihi sabili, ya, katakan wahai Muhammad kepada manusia dan jin, sesungguhnya jalan yang aku ikuti dan dakwah yang aku serukan adalah kesaksian bahwa tiada ilah selain Allah, ya, yang dimana kita tidak boleh menyekutukannya. Kul hadhihi sabili, kalimatnya itu menggunakan kalimat tunggal, sabili. Ini cuma ada satu jalan, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada perlakuan bagi kita untuk menyekutukannya. Nah, ini gambaran, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan siapa saja yang mengikuti ajaran atau syariat, ya, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengikutiku, beriman kepadaku dan membenarkan risalahku juga melakukan hal yang sama. Mereka harus mengikuti apa yang aku kerjakan, ya. Aku bertasbih memuji, maka engkau pun, ya, umatku, untuk melakukan hal yang sama, mengagungkan dan mensucikan Allah, maka kalian pun, ya, umatku, kata Rasulullah SAW, melakukan hal yang sama, gitu ya.
Nah, kemudian setelah menegaskan dan menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menafikan kesyirikan dan menafikan total secara mutlak ya orang-orang musyrik yang ketika mereka mengakui wujud Allah tetapi mereka sama sekali tidak memberlakukan Allah sebagai Tuhan yang esa, melainkan mereka menyekutukannya dengan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain ya. Sekalipun mereka mengakui wujud Allah, tetapi di satu sisi yang lain mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita diingatkan bahwa kisah ya informasi tentang Nabi Yusuf gitu ya, ini semuanya diceritakan di dalam Al-Quran yang menjadi mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala menenteramkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahkan sekalipun kamu menginformasikan kepada mereka tentang Nabi Yusuf ya, tentu mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena mereka akan mengatakan seolah-olah kamu mendapatkan satu hal yang gaib dari mana, begitu ya. Kemudian tugas Nabi adalah menyampaikan wahyu yang diturunkan dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, dengan ketulusan, tanpa menginginkan pahala dari manusia. Tapi yang diinginkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak perlu mengharapkan upah dari manusia, tapi Allah lah yang memberikan upah yang hakiki itu. Ya, berapa sih yang diberikan manusia? Apa yang diberikan manusia itu akan habis, tetapi apa yang diberikan oleh Allah pasti akan kekal abadi jika kita lakukan kebaikan, karena setiap kebaikan akan mendatangkan pahala di sisi Allah, dan setiap kebaikan itu berpahalakan, terganjarkan kepada surga. Dan Al-Quran di sini disampaikan bahwa wahyu ya, dan dia merupakan nasihat, kemudian peringatan bagi seluruh alam, dan ini bukan hanya untuk orang Arab semata. Al-Quran dan wahyu adalah pengajaran untuk seluruh umat manusia. Ya, betapa banyak yang kita dapati dari ayat ini, tanda-tanda wujud akan keberadaan Allah. Maka bagi orang yang berakal, bagi orang yang selalu berpikir, mereka akan selalu mencari ya kesempatan untuk mengambil hikmah sebesar-besarnya agar mereka senantiasa menjaga ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu sifatnya sementara gitu ya. Ketika mereka ada keberuntungan di situ ya mereka pura-pura menjadi orang yang beriman, tetapi ketika tidak ada keuntungan di situ mereka mencoba menjauh dari keimanan yang ada pada diri mereka. Kemudian ibu-ibu di ayat 109 sampai 111 ya, ini adalah fase terakhir, yaitu pelajaran dari kisah-kisah di dalam Al-Quran, di mana di ayat ini banyak dikisahkan tentang kebohongan-kebohongan gitu ya. Kemudian hal-hal yang dibuat-buat lah, boleh dikatakan begitu ya. Surat Yusuf ini ya, ini kan fase yang terakhir ya ibu-ibu, ditutup dengan kalimat yang menunjukkan keharusan mengambil nasihat dan pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini. Jadi luar biasa memang, di situ kita dapat gambaran betapa pada saat Nabi Yusuf pergi bersama keluarganya, saudara-saudaranya, disitulah terjadinya tipu muslihat ya, ada tipu daya yang diberlakukan oleh saudara-saudaranya, ada niat jahat yang dilakukan kepada Nabi Yusuf, kemudian ada tipu daya perempuan juga ketika Nabi Yusuf terselamatkan, kemudian ada kondisi kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Yusuf serta ketabahan ya ketika fitnah-fitnah itu muncul pada Nabi Yusuf, kebijaksanaannya, kenegarawannya, kecakapannya, keahliannya dalam mengelola sebuah pemerintahan, akhlaknya, kelapangan dadanya terhadap saudara-saudaranya, penghormatan dan pemuliaan kepada orang tuanya, itu adalah bagian rangkaian cerita-cerita Nabi Yusuf yang sebelumnya insya Allah sudah ibu-ibu dapatkan. Jadi ini kisah yang perlu di briefing ya, kalau
mungkin bukan hanya di briefing, tapi kalau kita sudah melakukannya kita evaluasi, benar nggak sih akhlak-akhlak kita itu bisa sampai pada kondisi yang diharapkan oleh Allah, ya, terlebih lagi seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan oleh Nabi Yusuf saja itu sudah luar biasa bagusnya, ya, luar biasa baiknya, apalagi kepada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, makanya ayat ini juga menceritakan tentang bahwa nabi-nabi itu diutus secara khusus dari kaum laki-laki. Tidak ada nabinya itu adalah perempuan, sebagaimana banyak yang diceritakan gitu ya, bahwa cerita Sarah istri Nabi Ibrahim misalnya, tentang ibunya Musa, tentang Maryam binti Imran, tetap pada hakikatnya mereka itu adalah orang-orang atau perempuan-perempuan soleha, tetapi tidak bisa disetarakan sebagai nabi. Dan nabi ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keseluruhannya itu berada di kota. Kenapa dia berada di kota? Karena kita dapati orang-orang yang berada di kota, ya, itu pada hakikatnya mereka memiliki pemahaman yang lebih baik, kemudian karakteristik yang lebih mulia gitu ya, dibandingkan orang-orang yang tinggal di pedalaman. Mungkin kalau kita gambarkan kondisi saat ini, ya, kalau kita dapati orang-orang yang betul-betul di pedalaman yang mereka tidak mengerti tentang tata krama, ya, adat istiadat gitu ya, kita akan dapati mereka memiliki akhlak yang kurang sopan misalnya seperti itu. Makanya kita perlu memaklumi, ya, apa yang dilakukan oleh apa istilahnya itu orang-orang di luar perkotaan. Bukan berarti kita membedakan antara kota dengan pedalaman, ya, tetapi karakter itu ternyata memang sangat mungkin dimunculkan pada saat kita berhadapan dengan orang-orang pedalaman itu. Ya, karena memang di ayat ini dikisahkan demikian, ya, bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, dihadirkan, begitu juga Rasulullah SAW dilahirkan di sebuah kota, bukan di pedalaman. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajarannya, ibu-ibu? Para nabi itu ya memang pada hakikatnya berasal dari seorang laki-laki. Tidak ada nabi itu berasal dari perempuan sebagaimana yang digambarkan oleh kaum musyrikin. Mereka mencoba untuk mengelabui bahwa disampaikan juga kekasih Allah atau anak-anaknya Allah itu adalah dari kalangan perempuan, begitu ya. Itu banyak sekali digambarkan kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian para nabi itu berasal dari penduduk kota, ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, karena penduduk kota itu relatifnya memiliki tingkat intelektualitas, kelembutan, kesantunan, pengetahuan, wawasan yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tinggal di pedalaman, yang mereka tidak, tanda petik ya, tidak mendapati ilmu secara langsung, ya, dari orang-orang terbaik, ya. Kemudian yang ketiga, ya, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa semua manusia sudah semestinya untuk memperhatikan nasib akhir dan kesudahan umat-umat yang mendustakan nabi mereka. Jadi poin ketiga ini memberikan pengajaran kepada kita agar kita mengambil ibrah sebanyak-banyaknya kisah-kisah orang terdahulu di masa Rasulullah kah, di masa nabi-nabi sebelum kah, gitu ya, di masa para sahabat kah, bagaimana mereka yang mendustakan agama Allah mudah bagi Allah untuk memberikannya celaka dan hukuman. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta idza stai'asa ar-rasulu wa dhannu annahum qad kudzibu. Jadi ada kalimat kudzibu di sini, ada dua versi, ya, disebutnya kalau kudzibu di situ memiliki tasydid gitu ya, itu menunjukkan maknanya adalah para rasul merasa yakin bahwa kaum mereka telah mendustakan mereka.
Tapi kalau kudzibu tidak menggunakan tasdid di zalnya, itu menurut para ulama, jumhur ulama adalah kaum mereka mengira bahwa Rasul telah berdusta terkait dengan azab. Jadi dua hal yang berbeda ya. Tasdid itu untuk menunjukkan sesuatu yang lebih fokus begitu. Kemudian di dalam ayat ini terdapat kisah termasuk diantaranya kisah keluarga Yusuf ya, yang bisa kita ambil pelajaran bagi kita yang memiliki akal sehat, agar kita bisa banyak-banyak melakukan kebaikan, melakukan upgrading lah gitu ya, untuk selalu memperbaiki diri. Dan ayat ini juga menggambarkan tentang Al-Quran sekali-kali bukan cerita yang dibuat dan dikarang, melainkan Al-Quran adalah sisi yang perlu dipahami sebagai mukjizat dari Rasulullah SAW. Dan dulu kita sudah bahas bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah ya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab samawi ya, seperti Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya. Kemudian Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba ya, berupa perkara halal dan haram. Makanya bayin Al-Quran itu sebagai penjelas ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah gambaran dari ayat Yusuf di 100 di 109 sampai 111 ya. Nah, berarti berakhir pula lah kisah tentang Nabi Yusuf. Walaupun pada kisah Nabi Yusuf ini ya, Allah Subhanahu wa taala sebetulnya mendeskripsikan kisah Nabi Yusuf itu dalam 5 kriteria. Kriteria yang pertama ya, kisah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Semoga Allah berikan kesempatan bagi kita memiliki akal yang sehat, memiliki akal yang bisa kita gunakan untuk selalu memperbaiki kehidupan kita. Kemudian yang kedua ya, Allah deskripsikan bahwa kisah tersebut bukanlah cerita yang dibuat-buat ya. Maksudnya bahwa apa saja yang dibawa oleh para nabi termasuk Nabiullah Yusuf itu bukan sesuatu yang sifatnya dibuat-buat, melainkan sesuatu yang diwahyukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihantarkan mereka menjadi para nabi. Kemudian kisah tersebut membeberkan tentang kisah keluarga Nabi Yusuf itu sendiri. Kemudian kisah tersebut sebagai petunjuk di dunia. Dan yang terakhir, kisah tersebut bisa menjadi sebab menggapai rahmat di hari kiamat nanti. Nah, inilah hal-hal yang sekali lagi ibu-ibu kita harus banyak belajar dari kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kita masuk ke surat Ar-Ra'd ya. Dia termasuk surat Madaniyah ya, jumlahnya ada 43 ayat kalau tidak silap saya ya, betul ya. 43 ayat ini ya. Jadi kenapa sih ada penamaan surat Ar-Ra'd ya? Karena surat ini dinamakan Ar-Ra'd, di dalamnya itu memuat pembicaraan tentang permasalahan guntur, halilintar, kilat ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan awan dan hujan ya. Makanya ibu-ibu di dalam ayat-ayat ini dapat kita simpulkan di ayat pertama-tama ini bahwa bagaimana dampak dari munculnya hujan yang akhirnya bisa menumbuh kembangkan tumbuhan dan bisa menyuburkan apa yang ada di bumi dan seterusnya ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini sebetulnya memiliki hal yang sangat otentik supaya kita pelajari dengan baik, supaya kita tidak keluar dari koridornya. Kita contohkan ayat pertama saja dari surat Ar-Ra'd. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Ini
ketemu lagi nih berbicara tentang Al-Quran, dan banyak orang-orang yang tidak mau beriman padahal petunjuknya itu lewat Al-Quran sudah didapati. Ya, jadi ibu-ibu, ayat ini menggarisbawahi bahwa ini adalah ayat-ayat Allah, ya, Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman, ya. Jadi kalimat tidak berimannya manusia ini dikarenakan tadi banyak misalnya unsur kesombongan, unsur kelalaian, unsur pembangkangan gitu ya, atau karena memang semata-mata mereka tidak mau beriman saja kepada Allah, ya. Ini adalah ayat yang memberikan penegasan kepada kita bahwa ayat Al-Quran itu sesungguhnya mencapai puncak batas kesempurnaan mukjizat. Nah, Al-Quran adalah mukjizatnya Rasulullah SAW. Maka ini adalah kitab yang telah disempurnakan, yang kemudian menjadi petunjuk jalan hidup umat manusia. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke ayat 2-4. Ya, di mana ayat ini berbicara tentang beberapa fenomena dan kuasanya Allah terhadap langit dan bumi. Ya, kita lihat Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan, ya, matahari dan bulan masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, terus berkembang sampai berbicara tentang tanaman, ya, kemudian cabangnya yang kemudian disirami oleh air. Makanya diakhiri dengan sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita lihat Allah Subhanahu wa taala menuturkan, ya, berfirman kebanyakan manusia itu tidak mau beriman setelah Al-Qur'an diturunkan, kemudian Allah mengiringi dengan pemaparan bukti-bukti petunjuk tentang tauhid, ya. Jadi ayat 2 sampai ayat 4 ini, sehingga manusia nggak bisa mendustai lagi gitu, ya. Bagaimana akal pikiran mereka itu ketika pun harus menggali ilmu-ilmu yang mereka dapati lewat pandangan mereka, lewat pikiran mereka, lewat amal-amal mereka itu nggak bisa menolak kalau segala sesuatunya itu kembali kepada bukti-bukti petunjuk tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya dibuktikan oleh alam, ya. Salah satunya adalah pembuktian alam, bukti-bukti yang Allah perlihatkan gunung, Allah perlihatkan pohon, Allah perlihatkan matahari, dan semua itu Allah perlihatkan kepada manusia. Sebagai menegaskan Al-Quran itu adalah hak, ya. Allah zat yang menurunkan Al-Quran berarti punya kemampuan untuk menciptakan, mengatur, ya, segala sesuatu yang diciptakannya itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kesempurnaan dan totalitasnya kepada manusia agar manusia betul-betul bisa mengambil pelajaran yang utuh, ya, tidak separuh-separuh, istilahnya seperti itu. Tarawunaha itu menunjukkan supaya kamu lihat nih, ya, bisa kebayang nggak sih gitu, ya, Allah menciptakan yang namanya langit tuh tanpa tiang gitu. Coba lihat di mana tiangnya gitu, ya. Ibarat kata kita buat rumah, kalau kita nggak bikin tiang, tidak ada pondasinya, tidak ada tiangnya, ya, maka dia tidak akan bisa disebut itu adalah bangunan. Nah, sementara Allah ciptakan langit itu tanpa tiang, ya, tidak memiliki tiang dan pilar sama sekali. Kalimat tarawunaha itu ingin Allah ingatkan manusia, ya. Coba kamu lihat begitu, ya, penegasan bahwa ini adalah wujud kuasanya Allah, ya, yang hanya Allah lah yang mampu melakukan segala sesuatunya itu. Kemudian di ayat ini juga berbicara tentang masalah arsy, ya, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya dengan kebersemayaman sesuai dengan layaknya
tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa menggambarkan atau tidak bisa mengemukakan bahwa arsy Allah itu adalah kursi. Arsy-nya Allah itu adalah singgasana, misalnya seperti itu. Nggak bisa, ya. Karena arsy itu adalah sesuatu yang diciptakan. Kita mengimaninya sebagaimana yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Arsy jauh lebih besar dari langit dan bumi. Jadi kebayang ya, bagaimana membayangkan arsy itu, karena dia hakikatnya lebih besar dari langit dan bumi. Begitu. Ya, makanya ibu-ibu dalam kondisi seperti ini tidak bisa kita menjadikan kalimat arsy ini dalam ucapan semata, gitu ya. 7 lapis langit, kata Rasulullah SAW, 7 lapis langit berikut segala apa yang ada padanya dan segala apa yang ada di antaranya jika dibandingkan dengan Al-Kursi adalah seperti bulatan kecil yang tergeletak di tengah hamparan tanah yang sangat luas. Sungguh Al-Kursi berikut segala apa yang ada padanya jika dibandingkan dengan Al-Arsy adalah seperti bulatan kecil itu yang tergeletak di tengah hamparan tanah yang sangat luas. Jadi sangat besarlah kekuasaan Allah, sangat besarlah tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita untuk semakin kita beriman. Allah Subhanahu wa taala menundukkan matahari, bulan, serta menjadikan keduanya patuh, ya, apa yang diinginkan untuk kepentingan makhluknya. Allah tinggal menyebutkan kun fayakun. Dan edar matahari dan bulan serta bintang itu tidak pernah bertabrakan kecuali atas izin Allah pada hari kiamat yang telah ditetapkan. Matahari, bulan, planet gitu ya, dia bergerak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, ya. Nanti ketika berakhirnya urusan dunia, ya, yang disebut dengan datangnya kiamat, dan itu juga atas izin Allah, maka mereka menyudahi tugas-tugas mereka. Nah, disinilah kita perlu mengingat bahwa manusia juga punya tugas terbatas, punya kewajiban terbatas. Maka kita perlu memperhatikan waktu kita, mengatur urusan kita, ya. Karena Allah mengatur bumi dan langit ini serta alam semesta ini, dan itu ada batasan waktunya, ya. Yufassilul ayat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bukti-bukti petunjuk atas wujud keesaan, kuasa, hikmah, ilmu dan rahmatnya. Yufassilul ayat. Allah bentangkan nih petunjuk-petunjuknya kepada kita supaya kita tidak menjadi kufur nikmat, gitu ya. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Menjelaskan ayat-ayat dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kuasa, dia mampu mengulang ciptaannya, ya, dari ciptaan yang pertama dia ciptakan. Jadi buat Allah mudah, ya. Kalau sekarang ini kita menghidupkan orang mati aja nggak bisa, atau bahkan menyembuhkan orang sakit aja belum tentu bisa, begitu ya. Tapi bagi Allah itu adalah sesuatu yang mudah, karena semua dengan keyakinan yang kita patrikan di dalam hati kita bahwa kita memiliki pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur segala sesuatunya. Allah itu ada dan Allah yang menguasai segala sesuatunya. Nah, kemudian ibu-ibu, ayat ini juga menggambarkan wahwaladzi maddal arda. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi terbentang lebar dan terhampar luas, tapi pada hakikatnya bumi itu bulat. Ya. Kalau bahasa hamparan itu kan seperti kayak kebun gitu ya, seperti halaman begitu ya, tapi pada hakikatnya bumi itu adalah bulat, dan ini sudah diteliti tentu saja oleh para ilmuwan, ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa bumi itu bulat. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wahwaladzi maddal arda, seolah-olah bumi dihamparkan,
ya, menunjukkan seperti lapangan yang sangat besar, sangat luas gitu ya. Dan manusia serta makhluk yang ada di dalamnya itu mampu berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Ini untuk menunjukkan mampunya berkembang biak ya makhluk yang ada di dalamnya, tidak terkecuali manusia ya. Kemudian ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala menstabilkan dan mengukuhkan bumi dengan gunung-gunung yang tertanam kukuh ya, ibarat pasak ya. Gunung-gunung itu menjadi pasak ya, yang dikukuhkan. Kalau kayak kita buat tenda, kita punya pasak. Pasak itu gunanya untuk ngencengin gitu ya, tenda-tenda yang kita pasang. Nah, itulah fungsi gunung. Nah, ketika gunung-gunung ini sudah mulai dihancurkan ya, dirusak oleh manusia, maka mudah bagi Allah untuk mencabut kembali pasak-pasak itu ya. Nah, kemudian di akhir ayat ini, di ayat 4 gitu ya, Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita untuk merenung ayat-ayat yang ada di langit dan di bumi. Inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Bahkan beberapa ayat di dalam ayat-ayat ini ya, itu disebutkan 3 ayat ya. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi ya'qilun. Orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau mengambil pelajaran, itu semua adalah Allah tunjukkan ya, dalil yang menunjukkan keharusan menggunakan penglihatan, akal dan pikiran untuk mendapatkan sebuah keyakinan ya pribadi yang bebas tentang eksistensi Sang Khalik dan keesaannya. Jadi akal kita gunakan secara optimal untuk betul-betul bertambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat 2 sampai ayat 4. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kembali ya. Ada bukti-bukti petunjuk ya di langit dan di bumi ya. Sementara bukti petunjuk yang ada di langit itu ada 3 ya. Yang pertama adalah menurut ayat ini ya, tentu saja yaitu langit yang ditinggikan tanpa tiang. Tadi disebutkan. Ya, kemudian yang kedua bersemayamnya di atas arsy. Ya, Allah bersemayam di atas arsy yang artinya posisi ini tidak kita ketahui karena ini sesuatu yang ada di langit ya. Apakah betul langit di atas ya? Apakah yang dimaksud arsy itu hanya Allah yang Maha mengetahui. Kemudian ketiga, penundukan matahari dan rembulan untuk tujuan-tujuan tertentu dan jangka waktu tertentu ya. Demi apa? Demi kemaslahatan manusia. Jadi bulan, matahari itu diciptakan untuk kepentingan manusia. Kebayang ya ibu-ibu ya, kalau kita keluar rumah nggak ada matahari, kalau malam hari itu justru adanya matahari, la haula wala quwata illa billah. Semua itu diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifatu fil ard gitu ya. Itu yang berkaitan dengan petunjuk langit. Adapun petunjuk bumi ya, para mufassir menyebutnya ada 6 ya. Yang pertama, hamparan bumi. Ya, bumi itu dihamparkan untuk menunjukkan luasnya kuasa Allah untuk menempatkan manusia dan makhluk yang ada di dalamnya agar mereka betul-betul bisa leluasa untuk bekerja, beramal dan seterusnya. Yang kedua, pengukuhan dan penstabilan bumi dengan gunung ya. Kemudian ada juga yang ketiga, air yang mengalir lewat sungai-sungai dan sumber mata air. Yang kemudian keempat, buah ya dari pepohonan yang dipasangkan, ada yang manis, ada yang asem ya. Kalau ibarat kata pasangan itu ada yang panas, ada yang dingin. Kalau jenis kelamin itu ada yang betina, ada yang jantan, kira-kira begitu.
Kemudian yang kelima, menutupkan malam pada siang dan melenyapkan gelapnya malam dengan cahaya siang. Jadi Allah combine gitu ya. Allah pasangkan ada matahari, ada bulan yang fungsinya matahari untuk siang hari dan malam hari itu ada bulan. Jadi semuanya itu Allah pasangkan. Dan yang keenam itu berbicara tentang apa yang ada di bumi. Aneka ragam hasil bumi berupa biji-bijian, tanaman, buah-buahan, pohon-pohonan. Masya Allah lah, ibu-ibu kalau kita mau belajar secara lebih detail dalam memahami ayat ini, itu sampai digambarkan ya, bahwa dalam satu biji itu, sekalipun dalam satu pohon misalnya begitu ya, kita dapati ada perbedaan bentuk, ada perbedaan rasa gitu ya, ada perbedaan warna. Bahkan di dalam beberapa buku itu akan kita dapati bahwa tanah yang kita kenali tanah itu coklat gitu ya, ternyata ada banyak warnanya gitu ya. Warna merahnya, ada warna hitamnya, kemudian ada warna abu-abunya, dan semua itu adalah menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ibu-ibu di ayat 5-7, mohon maaf kita sampai ayat 7 saja ya, nanti insya Allah kita lanjutkan di periode berikutnya. Berkaitan dengan pengingkaran kaum musyrikin terhadap Ba'ats. Ba'ats itu adalah hari berbangkit ya, hari kebangkitan. Mereka sebagaimana kaum-kaum terdahulu, mereka mencoba untuk minta disegerakan. Kalau emang bener gitu, coba matiin kita deh nih sekarang ya. Habis itu coba hidupin lagi gitu ya. Jadi ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya, yang mereka betul-betul menolak keimanan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sampai akhirnya mereka mencoba celaan-celaan yang akhirnya Allah timpakan azab kepada mereka ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, dari ayat ini kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah supaya tidak perlu khawatir dan tidak perlu heran terhadap orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Ya, kenapa? Karena mereka itu mengingkari Rasulullah, mengingkari ayat-ayat Allah ya, tadi poinnya, karena kesombongan mereka, karena mereka lalai, karena mereka lebih senang mengikuti nenek moyangnya. Tapi pada hakikatnya bukan berarti Rasulullah tidak mengajarkan. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan bukti-bukti ayat-ayat Allah sebagai pembuktian penciptaannya, diperlihatkan Al-Quran begitu ya, dibentangkan ayat-ayat Allah untuk mereka bisa mengambil pelajaran. Tapi ya, mereka itu betul-betul tidak beriman. Nah, ditambah lagi yang kamu tidak perlu heran wahai Rasulullah SAW ya, karena apa? Mereka bukan hanya menolak, mengingkari adanya bukti-bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, tetapi di satu sisi yang lain bahkan mereka disangkal adanya ba'ats ya, disangkal adanya hari berbangkit itu ya. Mereka tidak percaya. Padahal setiap orang yang tahu dan berakal penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya, ini gambaran yang perlu kita renungkan sesungguhnya untuk diri kita, bahwa mudah bagi Allah ya untuk menguatkan atau menjatuhkan diri seorang manusia ya, ketika mereka tidak meminta kepada Allah petunjuk gitu. Allah Subhanahu wa taala memvonis orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu dengan beberapa hukuman. Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang kafir kepada Tuhan mereka, mendustakan Rasulnya, serta tenggelam dalam pembangkangan, keangkuhan, ya, keras kepala, sesat, ya, mengingkari dan menyangkal kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang berarti sama saja dengan pengingkaran terhadapnya. Ya, mengingkari kuasa Allah
berarti sama mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena include apa yang kuasa Allah itu ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang mengingkari dan menyangkal hari kebangkitan dan hari kiamat itu berarti masuk kategori orang-orang kafir. Ulaika ashabun nar, kata Allah. Mereka itulah penghuni neraka di akhirat, orang-orang yang berhak masuk ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya tanpa bisa berpindah dari tempat itu. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan rukun iman. Ya, karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita sebagai seorang muslim betul-betul meyakini hakikat rukun iman yang seyogyanya, bukan hanya sekedar kita hafal, tetapi menjadi sebuah bukti bagaimana kita beramal dengan rukun iman ini. Ya, Allah akan memberikan azab ya bagi orang-orang yang mereka kafir terhadap hari berbangkit ya, dan mereka mendustakan, apalagi sampai mendustakan Rasul ya. Tidak hanya batas pada pengingkaran terhadap azab akhirat saja, tapi mereka juga mengingkari dan tidak percaya dengan adanya azab dunia. Maka bagi Allah mudah gitu ya untuk menyegerakan atau mengakhirkan. Nah, inilah kondisi di mana mereka minta, ayo kalau memang betul-betul ya agama kamu itu benar, ya Rasul kamu itu, kamu menjadi Rasul gitu, adanya hari berbangkit ya, mereka menyegerakan, minta disegerakan hukuman itu dan meminta keselamatan ya sebelum mereka meminta keselamatan. Jadi ada unsur melecehkan begitu ya. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambaran bagaimana hukuman ini ditimpakan oleh mereka kaum kafir dan juga kaum musyrikin, dan cerita-cerita ini sudah diperjelas pada cerita-cerita sebelumnya ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan karena Allah memiliki hak prerogatif untuk mengampuni, memaafkan, menutupi dosa-dosa hambanya. Jika orang-orang ini bertaubat di hadapan Allah, pastilah Allah akan mengampuninya. Tapi sekali lagi, ketika mereka tidak mau, bahkan terjadinya pembangkangan secara terus-menerus ya, Allah tidak akan lagi memberikan ampunan ya. Sesungguhnya Allah senantiasa memberikan ampunan kepada hamba-hambanya meskipun mereka menzalimi diri mereka sendiri. Tetapi jika hal ini tidak mereka inginkan, maka bagi Allah mudah untuk memberikan siksa yang sangat pedih ya. Itu saja, mudah-mudahan ibu-ibu apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran wabil khusus buat saya secara pribadi, dan Allah mudahkan bagi kita untuk terjaga keimanannya, terjaga keistiqomahannya, dan kita menjadi ahlul ibadah ya, orang yang senantiasa terjaga ibadah-ibadah kita, akhlak-akhlak kita, dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita husnul khotimah. Kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.